Selamat sore para siswa sekalian. Salam berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang keempat. Dan hari ini tema pembicaraan kita adalah tentang suara hati dan kebebasan. Dan tema ini merupakan pembelajaran kita untuk bab yang baru. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita lihat dulu tentang bagaimana definisi suara hati. Suara hati itu seperti apa? Oke. Kita lihat dulu yang pertama, suara hati didefinisikan sebagai pertempuran urat saraf seseorang melawan hati nuraninya sendiri. Ya, di sini hati nurani ini nama lain dari suara hati. Oke. Yang kedua, dari definisi yang kedua, pertempuran ini digambarkan sebagai pertarungan antara dua kekuatan. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa ketika kita mengalami kebingungan dan kebimbangan, di situ terjadi pertempuran atau pertarungan antara dua suara. Dan kita menganalogikan sebagai suara yang baik dan suara yang buruk. Dalam konteks ini, antara jiwa malaikat, suara yang baik dipercaya berasal dari malaikat, dan suara yang buruk atau jahat berasal dari si iblis. Dengan pertarungan antara yang baik dan yang buruk, maka dengan demikian suara hati juga dilihat sebagai sebuah pertempuran antara dua kehendak yang berbeda arah, yakni kehendak yang baik dan kehendak yang buruk. Suara hati ini bisa didefinisikan secara luas dan sempit. Secara luas, bagaimana definisi suara hati? Itu didefinisikan sebagai sebuah kesadaran moral. Di sini moral berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, itu baik yang baik, nilai baik, dan nilai yang buruk. Dalam hati manusia ini sudah tersimpan sebuah kesadaran yang mengandung nilai-nilai kebaikan ataupun keburukan. Oke. Dan sebagai sebuah kesadaran moral, suara hati ini menyadarkan seseorang untuk bisa bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap orang-orang lain di sekitar, baik terhadap relasi pribadi dengan makhluk tertinggi, yakni Tuhan. Jadi fungsi suara hati ini sebenarnya adalah menuntut pertanggungjawaban seseorang baik secara personal, relasi dengan orang lain, maupun relasi dengan kekuatan yang supernatural atau yang tertinggi. Kita lihat dalam arti yang sempit, itu juga diartikan sebagai sebuah bentuk kesadaran moral. Tetapi di sini, suara hati ini lebih berkaitan langsung dengan situasi kehidupan sehari-hari seseorang. Ya, lebih berkaitan dengan situasi konkret. Kemudian, nama lain dari suara hati adalah hati nurani. Ya, kata nurani ini sendiri itu dari kata ini ya, dari kata nur, artinya cahaya. Itu dengan kata lain adalah cahaya hati. Kita percaya bahwa di dalam hati kita ada cahaya yang menerangi seseorang dari kegelapan. Arti yang lain adalah suara hati didefinisikan sebagai daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan yang baik dari yang buruk
dengan bantuan ini, akal budi. Jadi di sini akal budi seseorang untuk membantu memberikan pertimbangan apakah perbuatan yang ini baik untuk dilakukan ataukah buruk untuk dihindarkan. Kita lihat poin yang berikutnya yang penting. Kita melihat bagaimana sifat-sifat suara hati. Sifat yang pertama adalah suara hati bersifat memberikan pertimbangan. Artinya, jika perbuatan itu baik untuk dilakukan, maka di sini suara hati meminta kita untuk melakukannya. Sebaliknya, jika sesuatu itu buruk, maka suara hati meminta atau melarang, meminta kita untuk tidak melakukannya. Sifat yang kedua, suara hati memberikan peneguhan atau evaluasi. Apa maksudnya? Maksudnya, jika sebuah perbuatan yang akan kita lakukan itu baik, maka suara hati akan memberikan pujian, memberikan semacam penilaian. Oh, itu baik. Jika hal itu buruk, atau perbuatan yang akan kalian lakukan itu buruk, maka suara hati akan ini mempersalahkan, menimbulkan rasa gelisah dalam diri. Karena apa? Karena di dalam diri kita sudah ada kesadaran moral, kesadaran tentang hal yang baik dan buruk. Sifat suara hati yang berikutnya itu bersifat objektif atau normatif. Apa maksudnya? Artinya, suara hati itu adalah cerminan atau gambaran atau pantulan dari apa yang menjadi pertimbangan umum atau sosial menyangkut norma-norma atau aturan di lingkungan masyarakat. Misalkan di sebuah masyarakat itu ada aturan-aturan tertentu yang bersifat konvensional. Misalnya, dalam sebuah kampung ada aturan-aturan yang berkaitan dengan adat. Misalnya jangan berbuat begini atau jangan berbuat begitu. Jadi aturan itu sudah diterima secara menyeluruh atau sudah disepakati oleh orang-orang di kampung itu. Jadi siapapun salah satu dari antara masyarakat itu yang melanggar, maka di sini dia sudah melanggar ini aturan-aturan atau norma-norma dari lingkungan masyarakat. Jadi bersifat objektif maksudnya adalah jika suara hati dianggap benar itu jika sesuai dengan norma-norma objektif masyarakat. Sebaliknya, suara hati dianggap keliru jika bertentangan dengan nilai-nilai objektif atau nilai-nilai menyangkut norma-norma di lingkungan masyarakat. Sifat yang berikut dari suara hati adalah suara hati bersifat logis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suara hati dianggap pasti bila secara moral tidak keliru. Sebaliknya, suara hati dianggap bimbang bila secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang seseorang mengalami ini, kebimbangan. Apakah sesuatu yang dia lakukan itu baik atau buruk? Mengalami kebimbangan ini. Disinilah seseorang mengalami ini, suara hati yang bersifat logis. Dia tidak mengalami kepastian dalam sebuah penilaian akan apa yang dia lakukan. Kita lihat sifat suara hati yang berikut adalah suara hati bersifat tulus tanpa pamrih. Apa maksudnya? Artinya, suara hati
itu bekerja tidak mengharapkan sesuatu bagi suara hati sendiri. Ya, jadi di sini suara hati hanya untuk membantu seseorang untuk menjadi lebih baik. Ya, suara hati hanya menginginkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan kedewasaan pribadi seseorang. Itu sesuai dengan nilai-nilai konvensional atau nilai-nilai kebenaran umum universal yang berlaku di mana-mana. Poin yang berikutnya kita lihat tentang bagaimana cara kerja suara hati. Yang pertama ada tiga poin penting. Yang pertama, cara kerja suara hati sebagai indeks. Artinya suara hati memberikan petunjuk. Ya, ketika kita mengalami kebingungan langkah mana yang harus dipilih, disinilah suara hati memberikan petunjuk. Cara kerja yang kedua adalah Fudex. Artinya sebagai hakim. Tahu ya, hakim-hakim di pengadilan itu, jadi kurang lebih suara hati cara kerjanya yang lain adalah menghakimi, membuat gelisah jika perbuatan yang kita lakukan itu keliru. Cara kerja yang ketiga dari suara hati adalah bekerja sebagai Findex. Index, Fudex, Findex. Artinya penghukum. Ya, suara hati juga bekerja untuk memberikan hukuman, punishment. Bagaimana cara kerja? Jadi dari ketiga ini, dari sebagai petunjuk, hakim, dan penghukum. Jadi cara kerja suara hati itu dalam diri kita itu sebagai sebuah kesadaran moral. Artinya, sebelum suara hati disadari, suara hati sudah mempunyai pengetahuan atau kesadaran tentang yang baik dan buruk. Misalnya, kalian akan melakukan sesuatu, jadi sebelum suara hati menyadari bahwa perbuatan itu salah atau benar, di dalam diri kalian itu sudah ada nilai moral yang tersimpan di dalamnya. Sudah ada terlebih dahulu. Nilai-nilai moral itu yang ada dalam diri kalian itu bisa berasal dari yang pertama. Itu dari lingkungan keluarga. Mungkin dari kecil kalian sudah diberikan dengan sistem nilai yang baik, tentang yang baik dan buruk oleh orang tua. Kemudian selain di lingkungan keluarga, bisa juga di lingkungan sekolah. Berarti di sini sistem nilainya diberikan oleh pendidikan formal, baik oleh para guru, kepala sekolah maupun teman-teman di sekolah. Selain itu, sistem nilai juga bisa didapatkan juga dari bacaan-bacaan yang kalian baca, buku-buku. Seperti sekarang ini bisa juga didapat dari media internet atau informasi lainnya. Tingkat kesadaran moral atau tingkat kesadaran suara hati seseorang itu juga akan berkembang. Jadi misalnya, ketika kalian masih kecil, itu bagaimana penilaian suara hati kalian? Tentu berbeda dengan usia kalian yang sekarang. Begitupun juga tergantung juga dari kualitas pendidikan. Kira-kira sistem nilai yang kalian dapat di bangku pendidikan itu seperti apa? Ini juga sangat baik. Kemudian ini juga kebiasaan, ya, yang pelan-pelan akan membentuk karakter seseorang. Dan yang terakhir, semuanya ini membentuk sistem nilai bagi kesadaran moral dalam hati nurani. Dan untuk mengakhiri pertemuan sore hari ini, penugasan buat kalian menguraikan 3 contoh peristiwa atau kejadian itu berkaitan dengan ketiga sifat suara hati di atas. Itu yang memberikan pertimbangan, memberikan peneguhan atau evaluasi, bersifat logis. Oke, dengan demikian hari ini sampai di sini dan selamat bekerja dan see you. Oke.